Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Kita masih akan lanjutkan bahasan mengenai fungsi transenden ya. Jika pada pertemuan sebelumnya atau video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang logaritma natural, sifat-sifatnya, turunannya dan bagaimana cara mencari integral yang berkaitan dengan logaritma natural ya. Kali ini kita akan lihat fungsi eksponen natural dan turunannya. Nah, fungsi eksponen natural ya, ini merupakan balikan ya. Jadi eksponen natural ya, merupakan balikan dari logaritma natural. Definisinya bahwa untuk X lebih besar daripada 0, kalau kita punya Y sama dengan ln X, maka X-nya ya, itu sama dengan E pangkat Y. Ya, ini definisi. Jadi merupakan balikan atau inverse ya. Jadi kalau X sama dengan E pangkat Y berarti Y sama dengan ln X ya. Nah, E-nya adalah basis ya. Jadi E itu basis. Dan dalam hal ini ada E suatu bilangan ya, yang komanya tidak di belakang komanya tidak berhenti ya. Jadi 2,7 sekian 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 ya. Saya tidak tuliskan lah ya. Nah, sifat beberapa sifat dari eksponen natural ya. Pertama bahwa E pangkat 0 ya, itu sama dengan 1. Yang kedua, ln E itu juga 1. Ya. Kemudian yang ketiga, ln E pangkat X sama dengan X. Dan yang keempat, E pangkat ln X juga sama dengan X. Kita lihat sebagai contoh misalnya yang pertama coba kita lihat untuk membuktikan sifat nomor 3 dan nomor 4. Misalkan buktikan bahwa yang pertama ln E pangkat X sama dengan X, dan yang kedua E pangkat ln X juga sama dengan X. Untuk yang pertama sebenarnya kita menggunakan sifat dari ln ya, sifat dari logaritma natural, bahwa kalau ada ln pangkat X kan berarti bentuk pangkat ya, pangkatnya pindah ke depan. Jadi ln E pangkat X, maka X-nya pindah ke depan. X dikali ln E. Dan dengan menggunakan sifat pertama, kedua ya, ln E sama dengan 1, maka ini sama saja dengan X ya. Jadi mudah saja menunjukkan bahwa ini benar ya. Kemudian yang B, nah, untuk menunjukkan yang B, ini kita bisa ambil misalnya Y sama dengan E pangkat ln X.
Lalu kita coba ambil logaritma terhadap Y-nya. Ln kan. Jadi ln Y berarti sama dengan ln dari E pangkat ln X. Nah, karena ini berupa pangkat ya, makanya ln ini pindah sini kan ya. Berarti sama dengan ln X dikali ln E. Dan ln E sendiri 1 kan ya. Berarti diperoleh bahwa ln Y sama dengan ln X yang menunjukkan bahwa Y sama dengan X. Nah, karena Y-nya sendiri adalah E pangkat ln X ya. Jadi kita dapatkan bahwa E pangkat ln X sama dengan X. Oke ya, itu contoh yang pertama ya. Kemudian misalkan yang kedua, tentukan dy dx jika y sama dengan E pangkat X. Ya. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana turunan ya dari E pangkat X. Ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas pendiferensialan logaritma. Jadi pendiferensialan ini berlaku salah satunya adalah untuk apa? Untuk mendapatkan turunan yang pangkatnya berupa variabel. Ini kan pangkatnya variabel ya. Jadi hati-hati sekali lagi jangan gunakan rumus A pangkat X pangkat N ya. Jadi ini karena pangkatnya ini variabel. Maka kalau pangkatnya variabel kita gunakan pendiferensialan logaritma jadi dengan cara mengambil dulu ln-nya terhadap ini ya. Coba kalau karena Y sama dengan E pangkat X maka berarti ln Y itu sama aja dengan ln E pangkat X kan ya. Dan ln E pangkat X sesuai dengan sifat ini tadi itu sama dengan apa? X. Nah, baru kita diferensialkan, turunkan terhadap X lah ya. ddx dari ln Y berarti sama dengan apa? ddx dari X. Gitu kan ya? ddx dari X. Nah, berarti apa ini? Nah, kembali yang ini kita gunakan aturan rantai kan ya? Nih, pernah di pertemuan sebelumnya. Ini adalah seper Y dy dx sama dengan X, ddx dari X, sorry. Ddx dari X berapa? 1 kan ya? X turunannya terapi 1. Sehingga simpulannya apa? Berarti dy dx sama dengan Y. Jadi dy dx sama dengan Y. Nah, karena Y-nya sendiri adalah apa? E pangkat itu berarti dx dari E pangkat X sama dengan Y. Y-nya sendiri apa? E pangkat X. Oke, jadi ternyata bahwa turunan dari E pangkat X adalah dirinya sendiri, gitu ya. Nih, ya. Jadi, turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Nah, ini jadi kita dapatkan lagi satu rumus dasar turunan lah, ya, tambahan terhadap rumus dasar turunan ya. Jadi kalau sebelumnya ada 4 ya dengan tambahan turunan dari ln X, sekarang kita dapatkan satu lagi yang harus diingat, turunan dari E pangkat X ya. Kita lihat contoh ketiga. Nah, kita akan perluas untuk mendapatkan turunan yang berbentuk eksponen, ya, eksponen natural. Misalkan tentukan ddx dari E pangkat akar X, misalnya. Nah, prinsipnya bahwa kita sudah punya dasar tadi, bahwa turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Nah, bagaimana kalau pangkatnya bukan X? Ingat bahwa ada beberapa aturan terkait dengan turunan kan ya? Ada aturan hasil kali, hasil bagi, dan aturan rantai.
Nah, kalau kita anggap saja ini sebagai U misalnya, jadi E pangkat U, jadi bentuknya mirip dengan E pangkat X. Artinya ini bisa kita anggap sebagai fungsi komposisi. Dan turun dari fungsi komposisi adalah menggunakan aturan rantai. Jadi kita gunakan aturan rantai. Ya, aturan rantai. Berarti ddx dari E pangkat akar X, pertama anggap aja ini X dulu ya, jadi berarti E pangkat akar X. Nah, jangan lupa, aturan rantai berarti dikalikan dengan turunan dari ini sendiri kan ya, oke? Dari akar X. Berarti E pangkat akar X, dan ingat ini turunan dari ini kan apa? 1/2 akar X, ya, itu ya? 1/2 akar X. Kan ini sama aja dengan X pangkat setengah ya. Dengan demikian, berarti ini hasilnya adalah E pangkat akar X dibagi dengan 2 akar X. Ya, kita lihat contoh satu lagi lah ya, terkait dengan turunan ini. Contoh yang keempat. Misalkan tentukan ddx dari E pangkat X kuadrat plus 5. X min 2 misalnya. Ya, kembali ini kita gunakan apa? Gunakan aturan rantai ya. Berarti ddx dari E pangkat X kuadrat plus 5X min 2. Pertama ya nilai apa? Kita tulis dulu E pangkat X kuadrat plus 5X min 2 dikali dengan turunan dari ini ya. Turunan dari X kuadrat plus 5X plus min 2. Sehingga hasilnya adalah, nah ini kita dapat ini kan apa ini? 2X plus 5 ya. Jadi kita tulis 2X plus 5-nya di depan ya. Berarti 2X plus 5 dikali E pangkat X kuadrat plus 5X minus 2. Oke, jadi mudah saja ya. Kita sudah punya tambahan satu rumus dasar lagi terkait dengan apa? Turunan ini ya. Jadi turunan dari E pangkat X, ini E pangkat X. Jadi kalau saya coba rangkum ya sejauh ini ya tentang turunan ya. Pertama kita sudah punya bahwa ddx dari dari X pangkat N dengan N adalah suatu bilangan ya. Itu kan rumusnya apa? N X pangkat N min 1 ya. Jadi ini adalah N-nya adalah bilangan ya. Boleh bilangan real lah ya. Kemudian yang kedua, kita sudah punya ddx dari sin X, itu kan ya? Sama dengan cos X. Kemudian yang ketiga, ddx dari cos X sama dengan min sin X. Nah, ini diperoleh di matematika dasar ini kan ya? Nah, tambahannya kan ini ya. Wah, ddx dari ln X adalah apa? 1/X. Dan yang kelima, terakhir, ddx dari E pangkat X sama dengan E pangkat X. Ya, ini sudah punya dua tambahan rumus dasar turunan. Nah, tentu saja selanjutnya nanti kalau tidak persis seperti ini ya kita gunakan
aturan-aturan pencarian turunan, ya, aturan hasil kali, hasil bagi, atau aturan rantai. Oke, sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.